Bayangkan kalian hidup di Eropa abad ke-14. Tidak ada listrik, tidak ada antibiotik, tidak ada media sosial, tapi ada lonceng gereja yang berbunyi hampir setiap jam. Pasar yang ramai dengan teriakan pedagang, dan jalanan kota yang sempit, becek, serta penuh manusia. Inilah dunia sebelum Black Death datang. Sebuah dunia yang tampak hidup, padat, dan bagi zamannya terasa normal. Sebelum segalanya runtuh. Eropa sedang berada di masa pertumbuhan penduduk yang signifikan. Sejak abad ke-11 hingga awal abad ke-14, populasi meningkat pesat, kota-kota membesar, perdagangan antar wilayah semakin aktif, dan masyarakat mulai bergantung pada jaringan ekonomi yang luas dari desa hingga pelabuhan internasional. Namun, dunia ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Mayoritas penduduk hidup sebagai petani feodal, bergantung pada hasil panen gandum, barley, dan rai. Kehidupan sosial sangat hierarkis, bangsawan dan gereja di puncak, petani di dasar. Kota-kota besar seperti Paris, Florence, London, dan Venice tumbuh cepat, tetapi tanpa sistem sanitasi yang memadai. Sampah dibuang ke jalan, limbah mengalir di selokan terbuka, dan hewan ternak hidup berdampingan dengan manusia. Tikus hitam menjadi penghuni tetap rumah dan gudang, tanpa disadari membawa sesuatu yang kelak akan mengubah sejarah manusia. Secara budaya, masyarakat Eropa abad pertengahan sangat religius. Penyakit dipahami sebagai hukuman Tuhan, ujian iman, atau akibat dosa kolektif. Pengetahuan medis masih berakar pada teori humor, darah, empedu hitam, empedu kuning, dan dahak yang diyakini harus seimbang agar tubuh sehat. Dokter mengenakan jubah panjang dan topeng paruh burung berisi rempah, bukan karena tahu soal bakteri, tapi karena percaya bau busuk adalah sumber penyakit. Di sisi lain, jalur perdagangan internasional menghubungkan Eropa dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Jalur sutra bukan hanya membawa sutra dan rempah, tapi juga membawa sesuatu yang tak terlihat, tak dipahami, dan tak bisa dihentikan. Secara topografi, Eropa memiliki pelabuhan sibuk, kota bertembok, desa padat, dan jalur dagang darat serta laut yang aktif. Laut Mediterania menjadi nadi perdagangan, sementara kota-kota pelabuhan seperti Genoa dan Venice berfungsi sebagai gerbang dunia. Semua ini menciptakan satu kondisi sempurna, populasi padat, mobilitas tinggi, sanitasi buruk, dan pemahaman medis yang terbatas. Dunia tampak berjalan seperti biasa, tertawa, berdagang, berdoa, dan bertengkar, tanpa tahu bahwa jam akhir sejarah sudah dibalik. Dan di kejauhan, jauh di luar pandangan mereka, sesuatu sedang bergerak perlahan, mengikuti jalur dagang yang sama, mendekati dunia yang merasa aman ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bencana akan datang, tapi dari mana semuanya bermula. Sekarang kita mundur sejenak, jauh ke timur. Black Death tidak muncul begitu saja di Eropa seperti petir di siang bolong. Berdasarkan sumber sejarah dan penelitian modern, wabah ini diyakini berasal dari wilayah Asia Tengah, kemungkinan besar di sekitar stepa Mongolia atau Tiongkok Barat. Di wilayah ini, bakteri Yersinia pestis hidup secara endemik di antara hewan pengerat liar seperti marmut. Ketika kondisi lingkungan berubah, iklim, perdagangan, migrasi, rantai penularan pun ikut berubah. Pada awal abad ke-14, Kekaisaran Mongol menghubungkan wilayah Eurasia dalam satu jaringan perdagangan raksasa. Jalur sutra menjadi lebih aman dan lebih aktif dari sebelumnya. Pedagang, tentara, dan karavan bergerak tanpa henti, membawa barang, budaya, dan tanpa disadari, penyakit. Catatan sejarah menunjukkan wabah mulai muncul di Tiongkok sekitar tahun 1330-an, menewaskan jutaan orang. Dari sana, penyakit menyebar ke Asia Tengah, Persia, dan wilayah Laut Hitam. Salah satu peristiwa penting terjadi di kota pelabuhan Kava di semenanjung Crimea pada tahun 1346. Kota ini dikepung oleh pasukan Mongol. Ketika wabah menyerang pasukan pengepung, mayat-mayat prajurit yang terinfeksi dilemparkan ke dalam kota menggunakan ketapel. Sebuah bentuk awal perang biologis, meskipun saat itu mereka tidak memahami konsep bakteri. Pedagang Genoa yang melarikan diri dari Kava membawa kapal-kapal penuh muatan, awak yang sakit, dan kutu yang terinfeksi menuju Mediterania. Pemicu bencana ini bukan satu kejadian tunggal, melainkan kombinasi mematikan antara perdagangan global, kepadatan penduduk, dan ketidaktahuan medis. Tikus hitam dan kutunya menjadi faktor utama, berpindah dari kapal ke pelabuhan, dari gudang ke rumah,
dari kota ke desa. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bawa, tidak ada pemeriksaan kesehatan, tidak ada karantina efektif, setidaknya belum. Pada titik ini, dunia masih belum sadar. Tidak ada lonceng peringatan, tidak ada catatan resmi yang mengatakan ini akan mengubah segalanya. Yang ada hanyalah kapal yang berlabuh, barang yang diturunkan, dan kehidupan yang terus berjalan. Tapi di balik rutinitas itu, kematian sedang menyamar sebagai perdagangan. Dan ketika kapal-kapal itu akhirnya mencapai pelabuhan Eropa, cerita yang selama ini terasa jauh akan berubah menjadi mimpi buruk yang sangat dekat. Tahun 1347, kapal-kapal dagang dari Laut Hitam tiba di Messina, Sisilia. Beberapa awak kapal sudah sekarat, tubuh mereka dipenuhi benjolan hitam di ketiak dan leher. Dalam hitungan hari, penyakit menyebar ke kota. Dari Sisilia, wabah bergerak cepat ke Genoa, Venice, Marseille, dan Barcelona. Jalur laut menjadi jalan tol kematian. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, hampir seluruh Mediterania terpapar. Gejalanya mengerikan dan cepat. Demam tinggi, muntah darah, nyeri hebat, dan pembengkakan kelenjar getah bening yang berubah hitam. Itulah asal nama Black Death. Banyak korban meninggal dalam 2 hingga 5 hari setelah gejala muncul. Tingkat kematian sangat tinggi, seringkali mencapai 60 hingga 90% di wilayah tertentu. Tidak ada obat, tidak ada penjelasan ilmiah, yang ada hanya kepanikan. Tahun 1349, wabah mencapai Prancis, Spanyol, dan Inggris. London lumpuh, Paris kehilangan sebagian besar penduduknya, desa-desa ditinggalkan, ladang tidak dipanen, mayat menumpuk lebih cepat daripada bisa dikuburkan. Di beberapa tempat, lubang massal digali, doa dipanjatkan singkat, lalu tanah ditutup tanpa upacara. Gereja pun kewalahan, imam meninggal hampir sebanyak umatnya. Pada 1349 hingga 1350, wabah menyapu Eropa Tengah, Jerman, Skandinavia, dan Eropa Timur. Bahkan wilayah terpencil tidak luput, penyakit mengikuti sungai, jalan dagang, dan jalur peziarah. Ketakutan melahirkan kekacauan sosial. Minoritas, terutama komunitas Yahudi, dituduh sebagai penyebab wabah dan menjadi korban pogrom brutal meskipun tidak ada bukti. Kota-kota membakar warganya sendiri dalam kepanikan kolektif. Pada 1351, intensitas wabah mulai menurun, bukan karena manusia menemukan solusi, melainkan karena bakteri kehabisan inang. Dunia yang tersisa adalah dunia yang berubah. Sekitar 1/3 hingga setengah populasi Eropa tewas, diperkirakan 75 hingga 200 juta orang secara global, angka yang bahkan hari ini sulit kita cerna. Dan ketika wabah akhirnya mereda, pertanyaan besarnya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang tersisa. Sekarang teman-teman, kita masuk ke bagian yang paling berat untuk dibayangkan, tapi justru paling penting untuk dipahami. Seberapa besar sebenarnya dampak Black Death terhadap dunia saat itu? Ini bukan sekadar wabah yang banyak menewaskan orang. Black Death adalah salah satu bencana demografis terbesar sepanjang sejarah manusia. Berdasarkan kajian sejarah dan epidemiologi modern, diperkirakan antara tahun 1347 hingga 1351, sekitar 75 hingga 200 juta jiwa meninggal dunia secara global. Di Eropa saja, wabah ini merenggut nyawa sekitar 30 hingga 50% populasi, atau sekitar 25 hingga 50 juta orang dari total penduduk Eropa saat itu. Artinya, dari setiap 2 atau 3 orang yang hidup di Eropa abad ke-14, 1 di antaranya tidak pernah melewati masa wabah ini. Dampak ini terasa sangat tidak merata. Kota-kota besar seperti Florence, Paris, London, dan Venice kehilangan lebih dari separuh penduduknya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Beberapa desa benar-benar hilang dari peta karena tidak ada satupun penduduk yang tersisa untuk meneruskan kehidupan di sana. Catatan pajak dan gereja menunjukkan ribuan pemukiman ditinggalkan, ladang tidak lagi ditanami, dan rumah-rumah dibiarkan kosong hingga puluhan tahun setelah wabah berakhir. Di Inggris misalnya, sensus tanah pasca wabah menunjukkan penurunan drastis jumlah penyewa lahan, menandakan kehancuran sistem pertanian yang sebelumnya menopang ekonomi feodal. Kerugian ekonomi akibat Black Death tidak dapat dihitung dengan angka modern seperti mata uang atau produk domestik bruto, tetapi dampaknya sangat jelas dan tercatat dalam sumber sejarah. Produksi pertanian anjlok karena kekurangan tenaga kerja,
perdagangan terhenti karena ketakutan dan kematian massal, serta banyak jalur dagang internasional lumpuh sementara. Pendapatan kerajaan dan gereja menurun tajam karena pajak dan persepuluhan tidak lagi bisa dipungut dari populasi yang sudah tiada. Banyak bangsawan kehilangan pemasukan, sementara tanah-tanah luas menjadi terbengkalai tanpa penggarap. Namun, ironi sejarah muncul di tengah kehancuran ini. Bagi mereka yang selamat, kondisi ekonomi jangka panjang justru mengalami perubahan besar. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan nilai kerja manusia meningkat drastis, upah buruh naik, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dan dalam banyak kasus mereka dapat menuntut kontrak kerja yang lebih adil. Sistem feodalisme yang selama berabad-abad mengikat petani pada tuan tanah mulai melemah. Pemerintah mencoba membendung perubahan ini dengan undang-undang pembatasan upah, tetapi kenyataan di lapangan sulit dikendalikan. Dunia lama perlahan kehilangan cengkeramannya. Dari sisi sosial dan budaya, Black Death meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Kehidupan manusia terasa sangat rapuh. Seni, sastra dan pemikiran masyarakat dipenuhi tema kematian, penyesalan dan kefanaan. Lukisan-lukisan tentang danse macabre, tarian kematian, menjadi simbol bahwa kematian tidak membedakan kaya atau miskin, bangsawan atau petani. Kepercayaan terhadap institusi keagamaan juga terguncang karena doa, ritual dan pengorbanan massal terbukti tidak mampu menghentikan wabah. Banyak orang mulai mempertanyakan otoritas lama dan mencari pemahaman baru tentang dunia dan tubuh manusia. Di bidang kesehatan masyarakat, meski sangat terbatas, Black Death mendorong lahirnya langkah-langkah awal pengendalian wabah. Kota-kota pelabuhan seperti Venice mulai menerapkan isolasi kapal dan awak selama 40 hari, yang kemudian dikenal sebagai karantina. Rumah sakit khusus wabah dibangun, meskipun masih sederhana. Semua ini adalah reaksi langsung terhadap besarnya kerugian manusia yang baru saja dialami dunia. Saat wabah akhirnya meredah, dunia yang tersisa bukanlah dunia yang sama. Jumlah penduduk berkurang drastis, struktur sosial berubah, ekonomi bergeser, dan cara manusia memandang kehidupan ikut berubah selamanya. Tapi dari semua kehancuran ini, masih ada satu pertanyaan besar yang tertinggal. Sebuah pertanyaan yang tidak hanya milik abad ke-14, tetapi juga milik kita hari ini. Setelah melihat betapa mahalnya harga yang harus dibayar manusia, apakah dunia benar-benar belajar dari bencana sebesar ini? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke bagian terakhir. Black Death menunjukkan betapa berbahayanya ketidaktahuan yang dikombinasikan dengan mobilitas global. Tidak ada sistem kesehatan terpadu, tidak ada komunikasi ilmiah, dan terlalu banyak keputusan berbasis ketakutan. Diskriminasi, kekerasan, dan kesalahan diagnosis memperparah penderitaan. Namun sejarah juga mencatat bahwa dari kehancuran ini, manusia belajar. Konsep kesehatan publik, karantina, dan observasi penyakit mulai berkembang. Black Death menjadi pengingat bahwa wabah bukan hanya soal penyakit, tapi soal bagaimana manusia meresponsnya. Dan sekarang, saat kita menutup cerita ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang kita. Jika dunia abad ke-14 runtuh karena satu bakteri yang tak terlihat, seberapa siap kita hari ini? Karena sejarah jarang berulang dengan cara yang sama, tapi ia sering berbisik kepada siapapun yang mau mendengarkan sampai akhir.